Namanya Rizal. Laki-laki asal Bojonegoro, Jawa Timur. Usianya baru menginjak 27 tahun saat pertama kali menginjakan kaki di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Ia datang membawa koper tua berisi beberapa helai baju, sebuah Al-Quran kecil pemberian ibunya, dan segunung harapan untuk mengubah nasib. Sejak kecil, hidup Rizal tidak pernah mudah. Ayahnya seorang petani penggarap, sedangkan ibunya membuka warung kopi kecil-kecilan di depan rumah mereka. Rizal anak kedua dari 5 bersaudara. Kakaknya merantau ke Kalimantan sebagai buruh tambang, sedangkan Rizal memilih jalan lain, menjadi TKI. Alasannya sederhana, ingin membantu biaya sekolah adik-adiknya. Sejak lulus SMA, Rizal mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari jadi kuli bangunan, tukang parkir, hingga membantu tetangga panen padi. Namun semua pekerjaan itu hanya mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tak cukup untuk menabung atau membantu keluarga. Maka, ketika ada tetangganya yang pulang dari Arab Saudi membawa oleh-oleh dan cerita kehidupan yang lebih baik, Rizal mulai berpikir untuk ikut jejaknya. Melalui sebuah agen penyalur tenaga kerja, Rizal mendaftarkan diri. Ia mengikuti pelatihan singkat selama 3 bulan di Surabaya, belajar bahasa Arab dasar, etika kerja, dan peraturan ketenaga-kerjaan. Selama pelatihan, Rizal termasuk yang menonjol. Ia cepat tanggap, rajin, dan sabar. Pelatihnya bahkan sempat berkata, "Kamu ini cocok jadi sopir pribadi. Wajahmu tenang, tidak gampang panik." Hari keberangkatan pun tiba. Ibunya memasukkan 2 bungkus keripik tempe ke dalam koper Rizal. "Buat camilan di sana. Kalau kangen rumah, makan ini," katanya sambil menyeka air mata. Rizal hanya mengangguk. Di kepalanya sudah terbayang-bayang aroma minyak wangi Arab, jalanan berdebu, dan mobil-mobil mewah yang biasa ia lihat di televisi. Perjalanan ke Arab Saudi memakan waktu hampir 12 jam. Di pesawat, Rizal duduk di samping seorang bapak parubaya yang sudah 2 kali ke Arab. "Kerja itu jangan banyak ngeluh, nak," katanya. "Yang penting jujur, rajin, dan sabar. Majikan suka kalau kita tidak banyak ngomong, tapi kerja beres." Rizal mencatat semua itu dalam benaknya. Sesampainya di Riyadh, Rizal dijemput oleh perwakilan agen lokal dan dibawa ke sebuah asrama penampungan sementara. Di sana, ia menunggu penempatan. 2 hari kemudian, Rizal mendapat informasi bahwa ia akan bekerja di rumah seorang janda bernama Nora. Ia akan menjadi sopir sekaligus perawat pribadi. Perawat pribadi? Rizal sempat ragu. "Saya bukan perawat, Pak. Tugasnya tidak sulit. Hanya menemani, bantu jalan kalau beliau lelah, dan kadang antar ke rumah sakit." "Jangan khawatir, kamu akan belajar seiring waktu," jawab petugas penyalur. Rizal kembali teringat pesan ibunya, "Jangan pilih-pilih kerjaan. Semua pekerjaan itu mulia, asal kita ikhlas." Maka ia pun mengangguk. Sore itu, ia dibawa ke rumah majikannya. Rumah besar 2 lantai dengan halaman luas dan pohon kurma di depannya. Gerbang besi terbuka otomatis saat mobil mendekat. Di dalam rumah, suasana hening. Dinding putih bersih, perabotan mewah, tapi terasa dingin. Seorang perempuan berusia sekitar 40-an muncul dari balik ruang tengah. Wajahnya tirus, matanya sayu. Ia mengenakan abaya hitam dan syal putih tipis di kepala. Petugas penyalur memperkenalkan Rizal. "Ini Rizal. Ia akan bekerja sebagai sopir dan asisten pribadi," ujar petugas. Perempuan itu mengangguk pelan. "Ana Nora," katanya singkat, lalu berlalu masuk ke ruang belakang. Rizal merasa canggung. Namun ia tahu, ini bukan waktunya untuk ragu. Ia hanya bisa berdiri dengan koper di tangan, menanti instruksi. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua datang menghampiri. "Nama saya Mahmud. Saya penjaga rumah ini. Ayo, saya tunjukkan kamarmu," katanya ramah. Ruang tidur Rizal terletak di pojok belakang rumah, tak jauh dari dapur. Cukup nyaman, dengan tempat tidur tunggal, lemari kecil, dan kipas angin di langit-langit. Malam itu, Rizal duduk di ranjang, membuka koper, dan menggantungkan 1 baju di lemari. Di dinding, ia menempelkan foto keluarga yang dibawanya dari rumah. Sambil memandang foto itu, Rizal menarik napas panjang. Hari pertama di tanah orang memang tidak mudah. Tapi ia sadar, perjuangan ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masa depan keluarga yang ia cintai. Hari-hari berikutnya, Rizal mulai mengenal lingkungan sekitar. Ia belajar menyetir mobil majikannya,
sebuah SUV putih keluaran terbaru. Mahmud mengajarinya rute-rute penting seperti rumah sakit, pasar, dan rumah keluarga Noura lainnya. Tiap pagi, Rizal membantu Noura keluar rumah, menyiapkan mobil, atau sekadar menyiapkan kursi di taman kecil belakang rumah. Perempuan itu jarang bicara, namun tidak pernah marah. Ia hanya sering termenung menatap langit sore. Kadang Rizal mendengar isak tangisnya dari ruang tengah saat malam. Rizal tidak bertanya. Ia tahu, tugasnya bukan untuk tahu semua hal. Ia hanya perlu hadir dan bekerja sebaik mungkin. Namun dalam diamnya, Rizal mulai belajar satu hal, bahwa di balik kehidupan mewah dan rumah besar, ada kesepian yang tak terukur. Dan mungkin, itu sebabnya ia ditempatkan di sini, bukan hanya untuk bekerja, tapi juga menjadi teman dalam kesunyian seseorang. Setiap malam sebelum tidur, Rizal menulis jurnal kecil di buku catatannya. Di halaman pertama ia tulis, "Saya akan bertahan. Saya akan bekerja keras. Saya akan pulang dengan membawa kebanggaan." Itulah awal perjalanan Rizal di Arab Saudi. Bukan dengan gegap gempita, tapi dengan langkah pelan penuh keyakinan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal pasti, ia telah memilih jalan ini dengan sepenuh hati. Hari pertama Rizal resmi bekerja terasa seperti menginjak tanah asing dalam mimpi yang belum selesai. Matahari Riyadh memancarkan panas yang menggigit, namun bukan itu yang membuat Rizal berkeringat. Ia gugup. Di ruang tamu rumah itu, ia duduk di sofa kulit berwarna coklat gelap, sambil menunggu panggilan. Ruangan itu luas dan rapi. Dindingnya dihiasi lukisan kaligrafi emas dan lampu gantung besar yang menggantung tepat di tengah langit-langit. Tidak ada suara selain detik jam dinding dan desiran pendingin udara. Kemudian langkah kaki terdengar dari arah koridor. Seorang perempuan berjalan perlahan, anggun, namun penuh beban. Ia mengenakan gamis hitam dan syal putih tipis yang melingkari kepala. Matanya sembab, seperti baru saja menangis. Dialah Noura. Rizal berdiri kaku. Matanya bertemu sejenak dengan mata perempuan itu. Noura tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan dan duduk di sofa seberang. Mahmud, penjaga rumah yang sebelumnya memperkenalkan Rizal, ikut duduk di sisi Noura. Dengan bahasa Arab yang sederhana dan beberapa potongan bahasa Inggris, Mahmud menjelaskan bahwa Rizal akan tinggal di rumah ini untuk membantu sebagai sopir dan asisten pribadi. Dia baik, bisa dipercaya, ujar Mahmud. Noura menatap Rizal sejenak, lalu berkata pelan, "Ana tahtaj ila hadza, saya butuh ini." Itulah percakapan pertama mereka. Singkat, namun terasa berat. Setelah pertemuan itu, Mahmud menunjukkan kepada Rizal beberapa ruangan penting, dapur, garasi, kamar tidur utama tempat Noura tinggal, serta ruang kerja mendiang suaminya yang kini dibiarkan tertutup. "Jangan masuk ke ruangan itu, kecuali diminta," bisik Mahmud. "Itu ruangan paling pribadi." Hari-hari awal, Rizal belum tahu harus bersikap seperti apa. Noura sangat pendiam. Ia berbicara seperlunya, tidak pernah memanggil Rizal dengan suara keras, bahkan jarang menatap matanya. Rizal mulai menyadari bahwa ia bekerja di rumah orang yang sedang berduka. Dari obrolan singkat dengan Mahmud, Rizal tahu bahwa suami Noura, seorang pengusaha ternama, meninggal karena serangan jantung 3 bulan lalu. Sejak itu, Noura lebih sering menyendiri. 2 anaknya, yang masih kecil, kini tinggal bersama nenek mereka di kota lain untuk sementara waktu. Rizal perlahan belajar memahami ritme rumah itu. Pagi-pagi sekali, ia akan menyiapkan mobil. Kadang Noura minta diantar ke pemakaman, kadang ke rumah sakit atau sekadar ke toko buku. Ia jarang bicara selama di mobil. Hanya isyarat tangan atau 1-2 kata perintah. Meski begitu, Rizal tidak pernah merasa diremehkan. Noura tidak bersikap kasar. Ia hanya kosong. Seperti seseorang yang tubuhnya hadir, tapi pikirannya terus berjalan ke masa lalu. Suatu sore, Rizal melihat Noura duduk di taman belakang. Ia memeluk bingkai foto suaminya. Matanya sembab. Rizal yang sedang menyapu halaman, sempat berhenti dan hendak menghampiri, tapi urung. Ia memilih diam, lalu melanjutkan pekerjaannya perlahan. Esok paginya, Noura menyuruh Rizal menemaninya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, tanpa diminta, Rizal memutar radio dan menemukan siaran musik lembut. Ia mengira itu bisa sedikit mengubah suasana. Tapi Noura justru mematikan radionya dan menatap keluar jendela sepanjang perjalanan. Namun satu hal membuat Rizal bertahan,
ia yakin setiap orang punya waktunya sendiri untuk pulih. Tugasnya bukan membuat Nora tertawa, tapi memastikan ia tidak merasa sendiri. Beberapa minggu kemudian, perubahan kecil mulai terasa. Nora mulai memberinya tanggung jawab lebih. Ia meminta Rizal menemaninya belanja kebutuhan rumah. Ia juga mulai memanggil namanya, bukan sekadar Anta atau sopir. Di hari Jumat, Nora meminta Rizal membantunya membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Di sana, Rizal melihat tumpukan barang-barang lama, mainan anak, foto-foto keluarga, pakaian musim dingin. Saat mereka menyusun kardus, sebuah album foto terjatuh dan terbuka. Tangan Nora berhenti. Matanya terpaku pada foto lama suaminya menggendong anak-anak mereka. Ada keheningan yang panjang. Rizal menunduk dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa menit, Nora menutup album itu dan berkata, "Letakkan di rak atas." Hari itu, untuk pertama kalinya, Nora mengucapkan terima kasih kepada Rizal. Hanya 2 kata. Tapi bagi Rizal, itu cukup membuat hatinya hangat. Malamnya, Rizal duduk di ranjang dan menulis di buku catatannya, hari ini dia bilang terima kasih. Mungkin luka itu mulai sembuh. Hubungan mereka tidak berubah drastis, tapi perlahan mencair. Nora tidak lagi menghindari tatapan mata. Ia mulai menanyakan apakah Rizal sudah makan, atau meminta pendapat kecil seperti memilih warna tirai baru. Bagi Rizal, semua itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak berharap diperlakukan istimewa. Ia hanya ingin bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan memberi rasa aman kepada majikannya yang sedang belajar berdamai dengan kesedihan. Suatu malam, setelah mengantar Nora ke rumah keluarganya, Rizal diminta menunggu di mobil. Ia duduk di kursi pengemudi, membaca Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Seorang pria mendekati jendela dan mengetuk pelan. Ia memperkenalkan diri sebagai adik dari almarhum suami Nora. "Kamu sopir baru ya?" tanyanya. "Iya, Tuan," jawab Rizal sopan. "Dia susah sekali percaya orang sejak kakakku meninggal. Tapi kamu sabar, ya? Kamu terlihat bisa diandalkan." Rizal hanya tersenyum. Kata-kata itu menguatkannya. Sepulang dari perjalanan itu, Nora tiba-tiba berkata, "Rizal, kamu bisa mengemudi dengan sangat tenang. Saya suka itu." Pujian kecil, tapi dari seorang perempuan yang hampir tidak pernah bicara, itu berarti banyak. Sejak saat itu, kehadiran Rizal di rumah itu bukan hanya sebagai pekerja. Ia mulai menjadi bagian dari rutinitas, dari kenyamanan yang perlahan kembali dibangun oleh Nora. Ia tidak banyak bicara, tapi keberadaannya memberikan rasa tenang. Babak baru dalam hidup Rizal pun dimulai dari situ, dari satu senyum singkat, dari satu ucapan terima kasih, dari keheningan yang berubah menjadi pengertian. Tanpa ia sadari, ia tidak hanya mengisi posisi sebagai sopir, tapi juga pelan-pelan, sebagai penopang yang bisa diandalkan. Dan meski belum sepenuhnya diterima sebagai keluarga, Rizal tahu satu hal. Ia sudah menjadi seseorang yang kehadirannya mulai berarti. Rizal bangun setiap pagi pukul 5. Suara azan dari masjid terdekat selalu menjadi alarm alami baginya. Ia akan mencuci muka, sholat, lalu mulai menyapu halaman dan mengecek mobil di garasi. Rutinitas itu menjadi bagian dari hidupnya sejak hari pertama bekerja di rumah Nora. Hari-harinya dimulai dengan keheningan. Rumah itu masih sunyi, kecuali suara burung-burung kecil yang bersarang di pohon kurma. Setelah pekerjaan pagi selesai, Rizal akan duduk sebentar di dekat taman belakang, menyesap teh celup yang ia buat sendiri dari dapur kecil di dekat ruangnya. Selama beberapa minggu pertama, Rizal mengamati lebih banyak daripada berbicara. Ia mempelajari bahasa tubuh Nora, cara ia mengucapkan perintah, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti bagaimana ia suka teh tanpa gula atau menyusun bantal dengan posisi tertentu di sofa. Satu hal yang Rizal pelajari lebih cepat dari pelajaran bahasa Arab yang ia pelajari di pelatihan adalah, ketulusan tak butuh terjemahan. Hari-hari awal kerja memang tidak mudah. Selain harus memahami tugas-tugasnya sebagai sopir, Rizal juga diminta menemani Nora saat terapi jalan atau menemui dokter. Ia harus membiasakan diri dengan tempat-tempat baru, rumah sakit swasta, toko-toko khusus wanita, atau rumah keluarga besar Nora yang tinggal menyebar di Riyadh. Meski sopan, tidak semua orang menerima kehadiran Rizal dengan hangat. Beberapa anggota keluarga Nora terlihat mencurigainya. Mungkin karena ia laki-laki muda, atau karena ia asing. Ada satu momen saat adik ipar Nora bertanya dengan nada sinis,
kamu yakin mau pekerjakan dia tinggal serumah?" Nora hanya menjawab pendek, "Dia sopir, bukan tamu." Rizal mendengar percakapan itu dari luar ruangan. Ia tidak marah, tapi ia tahu bahwa membangun kepercayaan tidak bisa hanya lewat pekerjaan. Ia harus membuktikan bahwa ia layak dipercaya. Salah satu tantangan besar datang di bulan kedua. Nora mengalami pusing hebat saat baru saja pulang dari rumah saudara. Wajahnya pucat dan ia hampir jatuh di ruang tamu. Rizal, yang kebetulan sedang membersihkan kaca jendela, segera berlari dan memapahnya ke sofa. Ia mengambilkan air putih, lalu menelepon dokter pribadi Nora yang nomornya sudah disiapkan Mahmud sebelumnya. Setelah dokter datang dan memberikan suntikan serta obat, Rizal berjaga di dekat ruang tamu hingga malam. Ia memastikan Nora makan dan minum sesuai instruksi. Paginya, Nora memanggil Rizal. "Terima kasih. Kamu tanggap sekali," katanya. Itulah pertama kalinya Nora berbicara cukup panjang dengannya. Rizal hanya tersenyum, mengangguk, dan menjawab, "Sama-sama, Madam." Hubungan mereka mulai perlahan berubah. Nora tidak lagi sekadar memberikan perintah, tapi mulai berbagi cerita ringan, tentang tanaman di taman belakang, tentang anak-anaknya yang suka berenang di musim panas, atau tentang suaminya yang dulu sangat suka membaca buku filsafat. Rizal mendengarkan semua itu dengan serius. Ia tidak menimpali banyak, hanya sesekali mengangguk atau tersenyum. Tapi Nora terlihat nyaman. Mungkin karena Rizal tidak menghakimi. Mungkin karena ia tidak mencoba memberi solusi, hanya mendengarkan. Selama bulan ketiga, Rizal mulai diizinkan memasuki ruang kerja almarhum suami Nora. Tugasnya sederhana, membersihkan debu dan merapikan buku-buku. Tapi bagi Rizal, itu adalah bentuk kepercayaan besar. Di ruangan itu, ia melihat banyak buku tentang psikologi, sastra, dan hukum Islam. Di meja kerja, ada foto keluarga Nora, ia bersama suami dan dua anak mereka saat berlibur ke Turki. Rizal membersihkan semuanya dengan hati-hati, seolah itu milik keluarganya sendiri. Setiap hari Jumat, Rizal akan mengantar Nora ke makam suaminya. Ia menunggu di mobil selama 1 jam, kadang lebih. Ia tidak pernah bertanya apa yang dilakukan Nora di sana, tapi ia selalu menyiapkan tisu, air mineral, dan parfum kecil yang Nora suka gunakan sebelum ziarah. Adaptasi terbesar Rizal bukan pada bahasa atau budaya, tapi pada keheningan. Di rumah itu, jarang ada suara tawa atau obrolan panjang. Tapi Rizal belajar menerima bahwa rumah tidak selalu harus ramai untuk terasa hangat. Ia mulai menemukan ritmenya sendiri. Bangun pagi, bekerja, mengantar, menunggu, membersihkan, menyiapkan. Ia jarang punya waktu untuk diri sendiri, tapi ia tidak pernah mengeluh. Rizal juga mulai mencatat jadwal penting Nora, pemeriksaan rutin, jadwal kunjungan keluarga, atau permintaan khusus seperti membeli obat atau bunga kesukaan mendiang suaminya. Semuanya ia catat rapi dalam buku kecil. Di bulan keempat, Nora memberinya hadiah kecil, sepasang sepatu kulit berwarna coklat. "Biar lebih nyaman kalau mengemudi," katanya sambil menyerahkannya dalam kantong kertas. Rizal terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Terima kasih, Madam." Itu adalah hadiah pertama yang ia terima sejak bekerja di Arab Saudi. Sepatu itu ia rawat seperti barang berharga. Hubungan mereka perlahan berubah dari sekadar majikan dan sopir. Tanpa banyak kata, tanpa harus akrab berlebihan, tapi dengan rasa saling menghargai. Rizal juga mulai diterima oleh para staf lain yang datang sesekali ke rumah, tukang kebun, petugas kebersihan, bahkan supir dari rumah keluarga Nora. Mereka mulai menyapanya dengan ramah dan bahkan meminta tolong kalau perlu bantuan menerjemahkan ke bahasa Indonesia untuk TKW baru yang kesulitan. Satu hal yang paling membuat Rizal merasa diterima adalah ketika Nora mulai menyuruhnya membeli kebutuhan rumah sendiri tanpa banyak catatan. Ia hanya berkata, "Saya percaya kamu tahu apa yang saya perlukan." Di titik itulah, Rizal sadar bahwa ia bukan lagi orang asing di rumah itu. Ia sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan harian Nora, walau hanya lewat hal-hal kecil. Dan mungkin, itu yang membuat ia bertahan. Bukan karena gaji yang besar, bukan karena rumah yang mewah, tapi karena ia tahu, di tengah gurun asing dan jarak ribuan kilometer dari rumah, ada tempat yang mulai menerimanya apa adanya. Waktu berlalu tanpa terasa. Sudah hampir 6 bulan Rizal bekerja di rumah Nora. Meski statusnya tetap sebagai sopir dan perawat pribadi, kenyataannya peran Rizal telah jauh berkembang.
Ia tidak hanya mengantar dan menunggu. Ia hadir dalam diam, sebagai sandaran di saat-saat yang paling rapuh. Suatu malam, sekitar pukul 10, Rizal yang baru saja selesai mencuci mobil mendengar suara tangis dari ruang tamu. Ia sempat ragu untuk menghampiri, tapi suara itu semakin keras. Ketika ia mengetuk pintu dan membuka sedikit celah, ia melihat Nora duduk memeluk bingkai foto besar di tangannya. Rambutnya terurai, matanya basah, dan tubuhnya gemetar pelan. "Maaf, Madam. Saya hanya ingin tahu apakah Anda butuh bantuan," ujar Rizal pelan. Nora tidak menjawab, tapi ia tidak mengusir Rizal. Ia hanya memalingkan wajah, lalu berkata lirih, "Hari ini ulang tahun pernikahan kami." Rizal tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk dan berdiri di sana beberapa detik sebelum berkata, "Kalau Madam butuh teh, saya bisa buatkan." Nora tidak menanggapi. Tapi saat Rizal kembali dengan cangkir teh hangat, Nora masih duduk di tempat yang sama. Ia menerima teh itu tanpa kata, lalu mengangguk kecil. Sejak malam itu, perlahan Nora mulai membuka diri. Ia tidak tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang ceria. Tapi ada ruang yang ia buka, ruang yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang tidak menuntut apapun darinya. Suatu pagi, saat sarapan, Nora bercerita tentang suaminya. Tentang bagaimana mereka bertemu saat kuliah, tentang mimpi-mimpi yang tidak sempat mereka wujudkan. Rizal mendengarkan dengan tenang. Ia tidak mencoba menasihati atau menanggapi berlebihan. Ia hanya mendengarkan. Ada kalanya, kata Nora, seseorang hanya butuh didengarkan, bukan dihibur. Rizal mengangguk. Ia mengerti. Hari-hari berikutnya, Nora mulai lebih sering mengajak Rizal duduk di taman belakang. Kadang mereka hanya diam bersama. Kadang ia bercerita tentang anak-anaknya yang kini mulai kembali pulang setiap akhir pekan. Rizal menyadari, perannya kini bukan sekadar tangan yang bekerja, tapi telinga yang menyimak dan hati yang memahami. Hubungan mereka pun berkembang. Nora mulai lebih terbuka soal perasaan-perasaannya. Ia mengaku kesepian, terutama saat malam tiba. Anak-anaknya masih kecil, dan ia tidak ingin mereka tumbuh dalam kesedihan. Tapi ia sendiri belum sepenuhnya sembuh dari rasa kehilangan. "Aku ini perempuan kuat," kata Nora suatu sore. Tapi bahkan yang kuat pun bisa lelah. Rizal tidak tahu kenapa Nora memilih bercerita padanya. Mungkin karena ia tidak pernah memaksa. Mungkin karena kehadiran Rizal seperti pohon rindang di tengah gurun, diam, tapi melindungi. Ada momen-momen kecil yang memperlihatkan seberapa dalam kepercayaan itu tumbuh. Seperti saat Nora tiba-tiba mengajak Rizal memilih baju untuk anak-anaknya. Atau saat ia menitipkan Rizal untuk mengambil obat pribadi di apotek. Bahkan ketika ada keluarga jauh datang berkunjung, Nora tetap memintanya tetap tinggal di rumah, bukan pulang ke penampungan sementara. Satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan Rizal terjadi saat Nora jatuh sakit demam tinggi. Hari itu, rumah sepi karena para pembantu harian libur. Rizal yang merawat Nora seorang diri, mengompres, menyiapkan bubur, dan berjaga sepanjang malam. Di pagi hari, Nora membuka matanya dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana saya bisa lewati ini kalau tidak ada kamu." Itulah saat Rizal sadar, ia bukan hanya pekerja. Ia sudah menjadi sosok yang mengisi ruang kosong dalam hidup majikannya. Bukan menggantikan, tapi menemani. Bagi Rizal, semua itu tidak ia lakukan karena ingin dihargai atau dibalas. Ia hanya merasa, jika bisa membuat hidup seseorang sedikit lebih ringan, maka ia sudah melakukan sesuatu yang berarti. Namun tentu tidak semua hari berjalan mulus. Ada saat-saat Nora kembali tertutup. Ada hari-hari ketika ia tiba-tiba murung, marah tanpa sebab, atau mengurung diri di kamar. Rizal tidak pernah memaksa. Ia hanya tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, menyiapkan teh hangat, menyalakan air panas untuk mandi, dan menunggu di mobil jika diminta. Kadang, hal sekecil itu justru membuat Nora luluh. "Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu sabar, Rizal," kata Nora suatu malam. "Kamu tidak pernah mengeluh, tidak pernah bertanya, bahkan saat aku bersikap buruk." Rizal hanya menjawab, "Saya hanya ingin membantu, Madam." Dari situ, Nora mulai bercerita lebih dalam. Tentang rasa bersalah yang ia simpan karena merasa tidak bisa menyelamatkan suaminya. Tentang beban sebagai ibu tunggal. Tentang rasa takut ditinggal orang yang dicintai. Dan Rizal, yang dulu datang dengan niat membantu keluarganya di Indonesia, kini menjalani peran yang tidak pernah ia bayangkan,
menjadi penopang emosional bagi seorang perempuan yang sedang mencari pijakan hidupnya kembali. Kadang, di malam hari, Rizal duduk di kamarnya, memikirkan semua itu. Ia tahu ia tidak akan selamanya bekerja di rumah itu. Tapi ia berharap, selama ia masih di sana, ia bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan Nora. Bagi Rizal, itulah arti menjadi manusia, hadir untuk orang lain, bahkan saat mereka tidak memintanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bangga bukan karena gaji yang ia terima, tapi karena makna yang ia bawa dalam kehadirannya. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi seperti majikan dan bawahan, tapi seperti dua orang yang saling mengisi kekosongan masing-masing. Dalam sunyi, dalam luka, dalam harapan yang perlahan tumbuh kembali. Pagi di rumah Nora perlahan mulai terasa berbeda. Bukan karena matahari riad bersinar lebih hangat, tapi karena suasana rumah yang tak lagi sepi seperti dulu. Ada kehidupan yang mulai kembali hadir. Tawa kecil anak-anak Nora yang kembali tinggal bersama mereka, suara pintu kamar dibuka pagi-pagi, dan langkah Rizal yang lalu lalang menyiapkan mobil atau sarapan ringan untuk sang majikan. Rizal kini bukan lagi hanya seorang sopir. Ia adalah bagian dari ritme keluarga. Setiap pagi, ia membantu mengantar anak-anak Nora ke sekolah. Dalam perjalanan, anak sulung Nora yang berusia 8 tahun sering duduk di depan, bertanya macam-macam tentang Indonesia. "Negara kamu banyak hujan, ya?" tanya si bocah suatu hari. "Iya, di kampung saya, hujan bisa turun tiap hari," jawab Rizal sambil tersenyum. Anak-anak itu mulai menyukai Rizal. Mereka memanggilnya, Ammu Rizal, Paman Rizal. Sebutan yang membuat Rizal agak kaget di awal, tapi membuat hatinya hangat. Bahkan Nora sendiri tidak pernah menyuruh mereka memanggilnya seperti itu. Anak-anak menyematkan nama itu sendiri, mungkin karena kedekatan yang tumbuh dari kebersamaan sehari-hari. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Rizal kembali ke rumah. Ia membantu Nora menyiapkan jadwal harian, pergi ke pasar, menemani ke dokter, atau mengatur pertemuan dengan keluarga. Kadang ia juga ikut membantu memetik bunga di taman belakang untuk ditempatkan di ruang tamu. Nora mulai sering tersenyum. Tak jarang ia menyuruh Rizal duduk sebentar dan berbincang ringan di pagi hari sambil minum teh. "Aku dulu tidak pernah tahu bahwa kehadiran seseorang yang tenang bisa sedamai itu," kata Nora pada suatu pagi. Rizal hanya menunduk dan tersenyum kecil. Keseharian mereka mulai diwarnai kebiasaan-kebiasaan kecil. Seperti Nora yang kini selalu minta dibelikan kurma kesukaannya saat Rizal ke pasar. Atau Rizal yang tahu kapan Nora sedang ingin diam dan kapan ia butuh teman ngobrol. Tak ada yang dibuat-buat. Semua mengalir begitu saja. Saat akhir pekan, ketika anak-anak libur, Rizal sering menemani mereka bermain di halaman. Ia membuat permainan sederhana, seperti melempar bola ke keranjang atau membuat pesawat kertas. Nora kadang memperhatikan dari jendela ruang tamu sambil tersenyum, sesekali ikut keluar dan duduk di kursi taman. Suatu hari, saat Rizal sedang membaca buku sambil menunggu di mobil, Nora keluar tergesa-gesa sambil membawa tas besar. "Kita harus ke rumah sakit. Anak bungsuku demam tinggi," katanya panik. Rizal segera bangkit, menghidupkan mesin mobil, dan melajukan kendaraan dengan tenang namun cepat. Di rumah sakit, ia membantu mendaftarkan, mengambil obat, dan bahkan menjaga anak itu sementara Nora mengurus administrasi. Malam itu, Rizal tidak pulang. Ia tidur di ruang tunggu rumah sakit bersama penjaga lain. Besok paginya, Nora menyodorkan secangkir kopi panas padanya. "Kamu tahu, malam itu aku benar-benar takut," katanya. "Tapi aku tenang karena kamu ada." Kata-kata itu tidak hanya menegaskan kepercayaan. Ia mulai menunjukkan bentuk lain dari kedekatan, pengakuan bahwa kehadiran Rizal membawa rasa aman. Rizal tidak pernah membayangkan akan sedekat ini dengan keluarga majikannya. Tapi ia juga tidak merasa melanggar batas. Semua terjadi karena waktu dan ketulusan. Ia tetap menjaga jarak yang pantas, tapi dalam batas itu, ia memberikan sepenuhnya waktu, tenaga, dan perhatian. Kadang, Nora bercerita tentang masa kecilnya. Tentang saat ia belajar memasak bersama ibunya, atau saat ia dulu suka memelihara kucing. Rizal mendengarkan seperti biasa, menyimak setiap detail. Lalu Nora tertawa, "Kamu pasti bosan dengar ceritaku yang itu-itu saja." "Tidak, Madam. Cerita itu bagian dari Madam." "Saya tidak pernah bosan," jawab Rizal. Di momen-momen seperti itu, kehangatan di rumah itu terasa sangat nyata.
Suatu sore, setelah anak-anak tidur siang, Nora dan Rizal duduk di taman. Nora membawa album foto lama dan menunjukkannya pada Rizal. Ada foto pernikahannya, foto saat ia mengandung anak pertama, dan foto keluarga mereka saat liburan di Eropa. Waktu itu kami masih lengkap, katanya lirih. Rizal tidak menjawab. Ia hanya melihat foto itu dengan hormat. Kadang aku takut melupakan wajahnya, ucap Nora lagi. Tidak akan, Madam. Kenangan itu tidak bisa hilang, kata Rizal. Malam itu, Nora memasak sendiri untuk keluarga. Rizal ikut membantu di dapur, memotong sayur dan mencuci piring. Mereka makan bersama di ruang makan. Anak-anak bercerita tentang sekolah, Nora tertawa, dan Rizal merasa seperti sedang berada di rumah sendiri. Sejak itu, makan malam bersama menjadi kebiasaan baru. Tidak selalu lengkap, tidak selalu mewah, tapi selalu hangat. Waktu terus berjalan. Rizal menjadi bagian dari keluarga itu. Bukan karena status, tapi karena kehadiran yang konsisten dan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ia menjadi saksi pertumbuhan anak-anak, pemulihan hati Nora, dan perubahan rumah itu dari sunyi menjadi hidup. Setiap malam, Rizal masih menulis di buku catatannya. Tapi kini tulisannya berbeda. Bukan lagi soal perjuangan dan kesulitan, tapi tentang kebersamaan, tentang tawa anak-anak, dan tentang seorang perempuan yang perlahan belajar tersenyum kembali. Baginya, itu adalah hadiah terbesar dari pengorbanannya selama ini. Dan di suatu titik, meski ia tidak mengatakannya, Rizal mulai merasa bahwa ia tidak hanya tinggal di rumah majikannya. Ia tinggal di tempat yang mulai terasa seperti rumah sendiri. Musim panas datang membawa udara panas yang menyengat. Matahari seakan enggan bersembunyi, dan suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat di siang hari. Tapi rumah Nora tetap terasa sejuk, bukan karena pendingin ruangan semata, tapi karena suasana yang semakin hangat. Kebersamaan antara Rizal, Nora, dan anak-anaknya semakin erat. Suatu hari, Nora mengajak seluruh keluarga piknik kecil di luar kota. Tempatnya tidak jauh, hanya taman kota dengan pohon-pohon rindang dan kolam kecil di tengahnya. Rizal diminta ikut serta, bukan sebagai sopir, tapi sebagai bagian dari keluarga. Anak-anak membawa bola dan bekal makanan. Nora menyiapkan kue dan teh, sementara Rizal membantu menata tikar dan menjaga anak-anak yang bermain. Hari itu, tawa mengisi udara. Bahkan Nora tertawa lepas saat anak bungsunya tercebur ke kolam kecil dan Rizal buru-buru menariknya keluar sambil basah kuyup. Lihat kamu, kata Nora sambil tertawa. Lebih basah dari anakku. Momen itu mereka abadikan dengan foto keluarga. Rizal awalnya enggan ikut berfoto, tapi Nora menariknya. Kamu juga bagian dari hari ini, ujarnya. Itu salah satu momen kebahagiaan yang tidak bisa Rizal lupakan. Namun, seperti hidup yang selalu berputar, tak selamanya semuanya berjalan mulus. Beberapa minggu kemudian, kabar duka datang dari Indonesia. Ayah Rizal yang sudah lama sakit meninggal dunia. Berita itu datang lewat telepon dari adiknya. Rizal hanya diam saat mendengarnya. Ia menutup telepon, duduk di pojok kamarnya, dan menangis diam-diam. Ia tidak bisa pulang. Tiket terlalu mahal, dan ia masih terikat kontrak. Ia hanya bisa mengirim doa dan sedikit uang untuk membantu pengurusan pemakaman. Nora yang mengetahui kabar itu datang ke kamar Rizal malam harinya. Ia membawa sepiring makanan dan segelas air. Kamu belum makan sejak siang, katanya lembut. Rizal menunduk. Ayah saya meninggal, Madam. Nora duduk di sampingnya. Saya tahu. Dan saya turut berduka. Jika kamu ingin cuti beberapa hari, saya akan bantu. Rizal hanya menggeleng. Saya akan lebih sedih kalau sendirian di tempat lain. Lebih baik saya tetap di sini. Nora tidak berkata apa-apa lagi. Tapi malam itu ia duduk lama di samping Rizal. Diam-diam, memberi ruang, memberi penghiburan. Setelah hari itu, Rizal kembali bekerja seperti biasa, tapi Nora dan anak-anaknya mulai menunjukkan perhatian lebih. Anak sulungnya membuat kartu ucapan dengan tulisan tangan, semoga kakekmu di surga, Ammu Rizal. Rizal menyimpannya di dompet. Beberapa bulan kemudian, giliran Nora yang diuji. Ibunya dirawat di rumah sakit karena komplikasi diabetes. Hampir setiap hari, Rizal mengantar Nora ke rumah sakit. Wajah Nora kembali murung. Ia jarang berbicara, dan matanya selalu terlihat lelah. Dalam perjalanan pulang, kadang Nora tiba-tiba berkata, kenapa hidup tidak pernah benar-benar tenang ya? Rizal menjawab,
Mungkin karena hidup selalu ingin kita jadi lebih kuat. Nora tersenyum tipis. Ia tahu, kalimat itu datang dari seseorang yang tidak hanya bicara, tapi sudah merasakannya. Di tengah kesibukan dan tekanan, ada satu peristiwa kecil yang kembali mempererat hubungan mereka. Rizal jatuh sakit. Bukan sakit berat, hanya demam dan flu, tapi cukup membuatnya lemas dan harus istirahat di kamar selama 3 hari. Nora yang biasanya dilayani, kini berbalik merawat. Ia sendiri yang membawa makanan ke kamar Rizal, menyeduh teh jahe, dan bahkan menanyakan suhu tubuh Rizal setiap pagi. Kamu harus sembuh. Rumah ini terasa sepi kalau kamu tidak di luar, kata Nora sambil meletakkan kompres di dahi Rizal. Rizal tidak pernah menyangka akan dirawat seperti itu oleh majikannya. Tapi sejak saat itu, ia semakin sadar, hubungan mereka sudah bukan lagi sekadar majikan dan pekerja. Ada juga saat di mana anak-anak berkelahi dan membuat rumah gaduh. Rizal yang biasanya sabar, pernah juga kehilangan kesabaran dan membentak mereka. Nora memanggilnya malam harinya. Rizal, saya tahu kamu lelah. Tapi mereka anak-anak. Mereka butuh kamu sebagai contoh, bukan sebagai hakim. Rizal menyesal. Ia minta maaf, lalu keesokan harinya membuatkan sarapan kesukaan anak-anak dan meminta maaf secara langsung. Maaf ya, Amu Rizal kemarin marah, katanya sambil mengusap kepala mereka. Anak-anak tertawa. Kami juga nakal kok. Begitulah kehidupan berjalan. Ada tawa, ada air mata. Ada lelah, ada pelukan. Tapi semua itu membentuk kedekatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rizal menyadari bahwa hidup di rumah itu bukan hanya tentang gaji dan pekerjaan. Tapi tentang menjadi bagian dari cerita orang lain. Tentang memberi makna di tengah luka dan harapan. Dan di antara semua momen kebahagiaan dan kesulitan itu, tumbuh sesuatu yang perlahan-lahan mulai terasa nyata, perasaan yang tidak pernah direncanakan. Rasa yang muncul dari perhatian, kebersamaan, dan saling memahami. Tapi Rizal tidak berani mengakuinya. Tidak juga Nora. Mereka hanya menjalani hari demi hari dengan hati yang semakin terikat dalam diam. Dan diam-diam, cinta mulai tumbuh dari tempat yang paling sederhana, dari kesetiaan dan ketulusan yang tak pernah diminta. Hari-hari di rumah Nora tak lagi sekadar rutinitas. Ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan dari kata-kata, bukan pula dari isyarat besar. Tapi dari cara Nora mulai memanggil nama Rizal bukan hanya ketika ada perlu, melainkan saat ingin berbagi hal-hal kecil. Rizal, kamu pernah lihat bunga ini di Indonesia? Tanyanya suatu pagi sambil menunjuk pot bunga di taman belakang. Pernah, Madam. Tapi di kampung saya, warnanya lebih terang, jawab Rizal. Perbincangan seperti itu mulai sering terjadi. Kadang tentang makanan, kadang tentang masa kecil, kadang tentang rencana sederhana seperti memasak resep baru. Rizal dan Nora seperti dua orang yang saling mengenal kembali, bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua manusia yang mulai merasa nyaman satu sama lain. Anak-anak juga semakin dekat dengan Rizal. Mereka mulai menunggu Rizal pulang jika ia keluar sendiri, memeluknya saat berhasil meraih nilai bagus di sekolah, bahkan mulai berebut duduk di dekatnya saat makan malam. Nora tidak pernah melarang. Ia justru terlihat tenang melihat kehangatan itu tumbuh alami. Suatu sore, Rizal pulang dari pasar membawa sekotak kecil mangga. Ia tahu Nora sangat suka mangga manis. Saat ia menyerahkan kotak itu, Nora terlihat kaget. Untuk saya? Ya, saya lihat di pasar, ingat Madam, jawab Rizal. Nora tersenyum. Terima kasih. Tapi senyum itu tidak berhenti di bibir. Matanya ikut tersenyum. Itulah awal mula kehadiran perasaan yang tak bernama. Setiap malam, Rizal semakin sering memikirkan Nora. Ia tidak berani mengatakan apa-apa. Ia sadar akan batas. Tapi batinnya tak bisa menyangkal bahwa rasa nyaman itu sudah menjelma menjadi perhatian yang lebih dalam. Ia mulai merasa cemas jika Nora sakit, merasa senang saat ia tersenyum, dan merasa kosong saat tidak melihatnya seharian. Semua itu tidak muncul seketika, tapi tumbuh perlahan, seperti akar yang diam-diam merambat ke dalam tanah. Nora pun demikian. Ia mulai sering menunggu Rizal pulang. Mulai mencari-cari alasan untuk mengajaknya bicara. Bahkan pernah, saat Rizal izin keluar membeli sesuatu, Nora berdiri di jendela lebih lama dari biasanya. Ketika ditanya oleh pembantu harian, ia hanya tersenyum dan menjawab, menunggu matahari sore. Namun, keduanya masih menahan. Mereka sadar posisi mereka tidak biasa.
seorang TKI laki-laki dari Indonesia, dan seorang janda bangsawan dari Arab Saudi. Perbedaan status, budaya, dan pandangan sosial menjadi dinding yang tidak mudah dilewati. Tapi perasaan tidak bisa diatur oleh logika semata. Mereka tetap tumbuh, perlahan tapi pasti. Puncaknya terjadi saat ulang tahun Nora tiba. Biasanya, ulang tahun itu berlalu tanpa perayaan. Tapi tahun itu, anak-anak diam-diam meminta Rizal membantu membuat kejutan. Mereka membuat kartu ucapan, memasak makanan sederhana, dan menyiapkan lilin kecil di ruang makan. Rizal, yang sejak pagi membantu menyusun rencana itu, juga menyiapkan hadiah kecil, sebuah bingkai foto dari kayu yang ia beli diam-diam, dengan foto keluarga Nora saat piknik. Saat malam tiba dan Nora masuk ke ruang makan, lampu dimatikan, lilin dinyalakan, dan anak-anak menyanyikan lagu ulang tahun dengan tawa ceria. Nora terharu. Matanya berkaca-kaca. "Ini sangat indah," katanya pelan. Lalu Rizal menyerahkan bingkai foto itu. "Dari saya, Madam, untuk mengenang hari yang paling bahagia bersama keluarga." Nora menerima bingkai itu dengan kedua tangan. Ia menatapnya lama, lalu menatap Rizal. "Terima kasih. Kamu selalu tahu cara membuat hati saya tenang." Malam itu, setelah anak-anak tidur, Nora duduk di taman belakang. Rizal datang membawakan selimut kecil karena udara mulai dingin. "Duduklah," kata Nora. Mereka duduk bersebelahan dalam diam. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara dedaunan tertiup angin. "Aku sering bertanya," ujar Nora akhirnya, "kenapa kamu begitu sabar? Begitu perhatian?" Rizal menoleh perlahan. "Mungkin karena saya ingin melihat Madam bahagia." Nora menatap langit. "Dan aku tidak tahu kapan terakhir kali ada orang yang peduli seperti itu." Diam kembali mengisi ruang. Tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena hati keduanya tengah bicara lebih banyak daripada yang bisa diucapkan. Dari malam itu, ada yang berubah. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat Rizal mulai memperhatikan cara Nora menatapnya, cara ia memanggil namanya, dan cara ia menunggu jawaban setiap kali berbicara. Di sisi lain, Nora mulai menyadari bahwa kebersamaan mereka bukan kebetulan. Bahwa Rizal hadir bukan sekadar untuk membantu, tapi untuk menemani. Ia mulai membuka hatinya, pelan-pelan. Tidak untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memberi ruang pada harapan baru. Namun cinta yang tumbuh dalam diam seringkali lebih berat. Keduanya tahu bahwa jika mereka melangkah lebih jauh, dunia mungkin akan bicara. Masyarakat, keluarga, bahkan orang-orang yang dulu hanya diam, bisa menjadi penghalang. Maka mereka memilih bertahan dalam keheningan. Menjaga perasaan itu tetap hidup, meski tak diucapkan. Tapi di dalam hati, baik Rizal maupun Nora tahu, bahwa apa yang mereka rasakan bukan lagi sekadar simpati. Bukan hanya perhatian. Tapi cinta yang tumbuh dari hari-hari panjang dalam kesederhanaan. Dan cinta seperti itu, meski tak diumumkan ke dunia, memiliki kekuatan paling besar. Ia hadir tanpa pamrih, bertumbuh dalam kesunyian, dan mengakar kuat dalam kejujuran. Suatu malam, Rizal menulis di buku catatannya, "Jika cinta adalah tentang siapa yang membuatmu merasa dihargai, maka aku telah menemukannya di tempat yang tak pernah kuduga. Dalam rumah asing, pada hati yang sedang belajar percaya kembali." Rizal bangun setiap pagi pukul 5. Suara azan dari masjid terdekat selalu menjadi alarm alami baginya. Ia akan mencuci muka, sholat, lalu mulai menyapu halaman dan mengecek mobil di garasi. Rutinitas itu menjadi bagian dari hidupnya sejak hari pertama bekerja di rumah Nora. Hari-harinya dimulai dengan keheningan. Rumah itu masih sunyi, kecuali suara burung-burung kecil yang bersarang di pohon kurma. Setelah pekerjaan pagi selesai, Rizal akan duduk sebentar di dekat taman belakang, menyesap teh celup yang ia buat sendiri dari dapur kecil di dekat ruangnya. Selama beberapa minggu pertama, Rizal mengamati lebih banyak daripada berbicara. Ia mempelajari bahasa tubuh Nora, cara ia mengucapkan perintah, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti bagaimana ia suka teh tanpa gula atau menyusun bantal dengan posisi tertentu di sofa. Satu hal yang Rizal pelajari lebih cepat dari pelajaran bahasa Arab yang ia pelajari di pelatihan adalah, ketulusan tak butuh terjemahan. Hari-hari awal kerja memang tidak mudah. Selain harus memahami tugas-tugasnya sebagai sopir, Rizal juga diminta menemani Nora saat terapi jalan atau menemui dokter. Ia harus membiasakan diri dengan tempat-tempat baru, rumah sakit swasta,
toko-toko khusus wanita, atau rumah keluarga besar Noura yang tinggal menyebar di Riyadh. Meski sopan, tidak semua orang menerima kehadiran Rizal dengan hangat. Beberapa anggota keluarga Noura terlihat mencurigainya. Mungkin karena ia laki-laki muda, atau karena ia asing. Ada satu momen saat adik ipar Noura bertanya dengan nada sinis, "Kamu yakin mau pekerjakan dia tinggal serumah?" Noura hanya menjawab pendek, "Dia sopir, bukan tamu." Rizal mendengar percakapan itu dari luar ruangan. Ia tidak marah, tapi ia tahu bahwa membangun kepercayaan tidak bisa hanya lewat pekerjaan. Ia harus membuktikan bahwa ia layak dipercaya. Salah satu tantangan besar datang di bulan kedua. Noura mengalami pusing hebat saat baru saja pulang dari rumah saudara. Wajahnya pucat dan ia hampir jatuh di ruang tamu. Rizal, yang kebetulan sedang membersihkan kaca jendela, segera berlari dan memapahnya ke sofa. Ia mengambilkan air putih, lalu menelepon dokter pribadi Noura yang nomornya sudah disiapkan Mahmud sebelumnya. Setelah dokter datang dan memberikan suntikan serta obat, Rizal berjaga di dekat ruang tamu hingga malam. Ia memastikan Noura makan dan minum sesuai instruksi. Paginya, Noura memanggil Rizal. "Terima kasih. Kamu tanggap sekali," katanya. Itulah pertama kalinya Noura berbicara cukup panjang dengannya. Rizal hanya tersenyum, mengangguk, dan menjawab, "Sama-sama, Madam." Hubungan mereka mulai perlahan berubah. Noura tidak lagi sekadar memberikan perintah, tapi mulai berbagi cerita ringan, tentang tanaman di taman belakang, tentang anak-anaknya yang suka berenang di musim panas, atau tentang suaminya yang dulu sangat suka membaca buku filsafat. Rizal mendengarkan semua itu dengan serius. Ia tidak menimpali banyak, hanya sesekali mengangguk atau tersenyum. Tapi Noura terlihat nyaman. Mungkin karena Rizal tidak menghakimi. Mungkin karena ia tidak mencoba memberi solusi, hanya mendengarkan. Selama bulan ketiga, Rizal mulai diizinkan memasuki ruang kerja almarhum suami Noura. Tugasnya sederhana, membersihkan debu dan merapikan buku-buku. Tapi bagi Rizal, itu adalah bentuk kepercayaan besar. Di ruangan itu, ia melihat banyak buku tentang psikologi, sastra, dan hukum Islam. Di meja kerja, ada foto keluarga Noura, ia bersama suami dan dua anak mereka saat berlibur ke Turki. Rizal membersihkan semuanya dengan hati-hati, seolah itu milik keluarganya sendiri. Setiap hari Jumat, Rizal akan mengantar Noura ke makam suaminya. Ia menunggu di mobil selama 1 jam, kadang lebih. Ia tidak pernah bertanya apa yang dilakukan Noura di sana, tapi ia selalu menyiapkan tisu, air mineral, dan parfum kecil yang Noura suka gunakan sebelum ziarah. Adaptasi terbesar Rizal bukan pada bahasa atau budaya, tapi pada keheningan. Di rumah itu, jarang ada suara tawa atau obrolan panjang. Tapi Rizal belajar menerima bahwa rumah tidak selalu harus ramai untuk terasa hangat. Ia mulai menemukan ritmenya sendiri. Bangun pagi, bekerja, mengantar, menunggu, membersihkan, menyiapkan. Ia jarang punya waktu untuk diri sendiri, tapi ia tidak pernah mengeluh. Rizal juga mulai mencatat jadwal penting Noura, pemeriksaan rutin, jadwal kunjungan keluarga, atau permintaan khusus seperti membeli obat atau bunga kesukaan mendiang suaminya. Semuanya ia catat rapi dalam buku kecil. Di bulan keempat, Noura memberinya hadiah kecil, sepasang sepatu kulit berwarna coklat. "Biar lebih nyaman kalau mengemudi," katanya sambil menyerahkannya dalam kantong kertas. Rizal terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Terima kasih, Madam." Itu adalah hadiah pertama yang ia terima sejak bekerja di Arab Saudi. Sepatu itu ia rawat seperti barang berharga. Hubungan mereka perlahan berubah dari sekadar majikan dan sopir. Tanpa banyak kata, tanpa harus akrab berlebihan, tapi dengan rasa saling menghargai. Rizal juga mulai diterima oleh para staf lain yang datang sesekali ke rumah, tukang kebun, petugas kebersihan, bahkan supir dari rumah keluarga Noura. Mereka mulai menyapanya dengan ramah dan bahkan meminta tolong kalau perlu bantuan menerjemahkan ke bahasa Indonesia untuk TKW baru yang kesulitan. Satu hal yang paling membuat Rizal merasa diterima adalah ketika Noura mulai menyuruhnya membeli kebutuhan rumah sendiri tanpa banyak catatan. Ia hanya berkata, "Saya percaya kamu tahu apa yang saya perlukan." Di titik itulah, Rizal sadar bahwa ia bukan lagi orang asing di rumah itu. Ia sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan harian Noura, walau hanya lewat hal-hal kecil. Dan mungkin, itu yang membuat ia bertahan. Bukan karena gaji yang besar,
bukan karena rumah yang mewah, tapi karena ia tahu, di tengah gurun asing dan jarak ribuan kilometer dari rumah, ada tempat yang mulai menerimanya apa adanya. Kabar keputusan Nora untuk menikah dengan Rizal perlahan menyebar ke keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ada yang terkejut, ada yang menolak, tapi ada juga yang diam-diam mendukung. Nora tahu, pilihannya bukan hal mudah untuk diterima banyak orang. Ia adalah janda dari keluarga terpandang, sementara Rizal hanyalah seorang pekerja dari negeri jauh. Tapi tekadnya bulat. Persiapan dimulai secara sederhana. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka ingin pernikahan itu menjadi momen penuh makna, bukan pertunjukan kemewahan. Nora berbicara pada anak-anaknya lebih dalam. Ia menjelaskan bahwa ini bukan soal menggantikan ayah mereka, tapi soal membuka lembaran baru. Anak-anak, dengan polosnya, berkata, asal Amu Rizal tetap main sama kami senang. Rizal tak pernah membayangkan akan berada di titik itu. Ia diminta mengukur baju, diminta memilih warna baju koko, dan duduk bersama keluarga Nora untuk membahas tanggal yang baik. Hatinya campur aduk antara bahagia dan gugup. Namun ia tidak menunjukkan banyak keraguan. Ia tahu, kepercayaan Nora adalah kehormatan yang tidak bisa ia balas dengan rasa takut. Masalah sempat datang dari keluarga jauh Nora. Mereka mempertanyakan status, latar belakang, bahkan niat Rizal. Namun Nora berdiri teguh. Saya tahu siapa dia, lebih dari kalian yang hanya melihat dari kejauhan, katanya pada satu pertemuan keluarga. Akhirnya, mereka memilih untuk menggelar akad sederhana di rumah. Imam masjid setempat yang mengenal keluarga Nora bersedia memimpin. Para tetangga dekat diundang terbatas, hanya beberapa orang terdekat. Rizal mengenakan gamis putih bersih, sementara Nora mengenakan gaun hijab sederhana berwarna gading. Pada hari itu, rumah Nora terasa berbeda. Udara lebih tenang, senyum lebih tulus, dan cahaya matahari seperti menyusup lembut ke setiap sudut ruang. Saat ijab kabul dilafazkan, suara Rizal mantap, meski tangannya sedikit bergetar. Anak-anak Nora duduk di samping mereka, ikut tersenyum malu-malu. Setelah akad, tak ada pesta besar. Hanya makan bersama, tawa ringan, dan pelukan hangat dari mereka yang merestui. Tapi bagi Rizal, itu lebih dari cukup. Itu adalah awal baru. Awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan, tapi kini menjadi kenyataan. Dan di tengah kesederhanaan itu, Rizal dan Nora berdiri berdampingan, saling menatap, seakan berkata dalam diam, kita sudah melewati begitu banyak. Kini, mari kita jalani semuanya bersama. Tanpa perlu pengakuan dunia, cukup dengan keyakinan dalam hati. Cinta sejati, memang tak selalu lahir dari kemewahan. Kadang, ia tumbuh dari rasa hormat, dari luka yang sembuh bersama, dan dari keberanian untuk melawan ketidakmungkinan. Beberapa minggu setelah pernikahan, rumah yang dahulu sunyi kini lebih ramai dengan tawa. Anak-anak Nora tampak lebih ceria, bahkan mulai memanggil Rizal dengan panggilan, Abi, Ayah. Panggilan itu muncul tanpa paksaan, tanpa perintah. Hanya tumbuh begitu saja dari rasa sayang. Nora kembali menemukan semangat dalam hidupnya. Ia mulai menata kembali impian yang dulu ia kubur. Bersama Rizal, ia membuka halaman baru, dengan perasaan yang jauh dari rasa kehilangan. Ia tahu, kenangan masa lalu tidak akan pernah hilang, tapi kini hatinya punya tempat baru untuk harapan. Rizal sendiri mulai dipercaya mengelola sebagian urusan rumah tangga, termasuk pendidikan anak-anak. Ia bahkan membantu anak sulung Nora belajar bahasa Indonesia. Biar bisa ngobrol sama kakek dan nenek nanti, katanya sambil tertawa kecil. Suatu hari, Rizal menerima video call dari ibunya di kampung. Di layar kecil ponsel, sang ibu menatapnya dengan haru. Akhirnya kamu bahagia juga, Le, katanya dengan mata berkaca-kaca. Rizal hanya tersenyum, sambil menahan air mata. Ia tahu, jalan hidupnya tidak biasa. Tapi ia juga tahu, setiap tetes keringat dan doa selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Kabar pernikahan mereka menyebar hingga ke kalangan TKI lain di Arab Saudi. Banyak yang terinspirasi. Bukan karena Rizal menikahi majikannya, tapi karena kisah mereka membuktikan bahwa kebaikan dan ketulusan bisa membuka pintu yang paling mustahil sekalipun. Rizal tak pernah berniat mencari cinta. Ia hanya bekerja dengan hati. Tapi dari ketulusan itulah, cinta datang dengan caranya sendiri. Nora, dalam sebuah percakapan dengan sahabat lamanya, berkata, cinta bukan tentang status atau asal.
Cinta adalah siapa yang ada bersamamu saat dunia terasa berat. Rizal kini bukan hanya seorang TKI. Ia adalah ayah, suami, dan panutan kecil bagi lingkungan sekitarnya. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Tapi kini, langkahnya lebih tenang. Pandangannya lebih yakin. Karena ia tahu, ia tidak lagi berjalan sendiri. Di ruang tengah rumah mereka, tergantung foto keluarga saat piknik 5 tahun lalu. Foto itu kini berdampingan dengan foto akad nikah mereka. Dua momen berbeda, tapi sama berharganya. Dua titik yang menandai perjalanan dari rasa kehilangan menuju rasa memiliki. Bagi Rizal dan Nora, awal baru ini bukan tentang hidup mewah atau pengakuan orang banyak. Ini tentang rasa cukup, tentang saling menerima, dan tentang keberanian untuk percaya pada cinta yang tumbuh perlahan. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah mereka, semoga ini menjadi pengingat bahwa kerja keras, kesetiaan, dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Bahkan dari tempat yang paling asing dan dari keadaan yang paling tak terduga, cinta sejati bisa tumbuh dan membawa pulang kebahagiaan. Karena pada akhirnya, rumah sejati bukan soal dinding dan atap, tapi tentang hati yang pulang pada hati lain. Dan Rizal telah menemukannya.